habis baca storyboard-nya, maksud nangkepnya ya apa? Nangkepnya sih apa namanya poin-poin yang diperlukan buat data toko. Jadi seperti yang di kayak slide tadi itu ada beberapa poin kayak 5 poin. Jadi kayak misalkan toko-toko apa aja yang beberapa pilihan toko yang ada di sekitar kita yang dekat sama kita itu apa aja pilihannya. Terus habis itu pilihan juga item-item barang yang ada di toko-toko itu. Jadi misalkan kita nyari barang A. Nah, barang A itu ada di toko-toko mana-mana aja, terus keluar beberapa pilihan nih, gitu kan. Terus juga ada apa namanya pilihan harga juga. Jadi kita tahu toko-toko tersebut, kita dapat informasi mengenai harga, mengenai kayak kontak toko, jam buka toko, fasilitas-fasilitas yang apa aja, terus sampai mengenai stok juga, ketersediaan stok dari barang yang kita cari, kayak gitu sih. Ya, secara garis besar bener sih, Mas. Sebenarnya kalau misal tadi pertama kali nangkepnya kalau e-commerce mungkin karena selama ini yang ada di sekitar kita, platform-platform yang ada itu ya dalam bentuk e-commerce itu kita transaksi langsung di situ. Sebenarnya kenapa ada data toko ini tadi dari kelompok kita itu nemuin masalah waktu kita pakai e-commerce itu tadi, semisal aku butuh cas laptop untuk laptopku pada saat itu juga gara-gara casku ketinggalan, kan aku butuh urgent sekarang tuh. Kalau misalnya aku cari di e-commerce, contohlah kita sebut Shopee atau Tokopedia, kita cuma bisa cari lokasi itu cuma Surabaya, cuma kayak gitu aja. Sedangkan misalkan posisiku saat itu di Surabaya Barat, sedangkan ready-nya di Surabaya Timur. Untuk atau ongkir atau apapun itu kan butuh beberapa effort juga. Jadi kenapa ada data toko ini? Sebenarnya kita memvalidasi toko-toko yang apapun itu, toko online ataupun offline yang ada di situ. Sama aja kayak Tokopedia, Shopee kan dia nggak kayak minta biaya untuk dia buka lapak di situ toh, kan dalam bentuk gratis. Cuma kalau di toko kita cuma apa tuh namanya, informasi aja. Untuk transaksi langsung pun itu terserah si usernya mau langsung, misal si tokonya nanti, misal di data toko itu tadi, di toko tersebut dia ada fasilitas delivery, kita bisa pakai deliverynya dia, ataupun kita tahu di situ ada stok yang kita cari, udah langsung GoSend ataupun GoShop kan sebenarnya kayak poin intinya tak kayak jadiin dua aplikasi dari Google Map sama yang e-commerce tadi. Kelemahan di salah satu kita, kelemahan yang mereka punya itu kita punya, tapi sedangkan yang kelebihan yang mereka punya seperti transaksi langsung di situ kita nggak ada. Cuma kita sebagai platform penyedia informasi aja. Cuman oke, paham. Jadi kayak informasi toko-toko yang ada di sekitar kita saat itu, gitu kan? Jadi kita kayak sebagai wadah. Jadi kayak kalau misal toko besar pun kalau misal toko besar anggaplah misal Hypermart, Lotte, mereka punya wadah untuk itu, untuk platformnya. Sedangkan untuk toko-toko yang berskala menengah ke bawah, mereka nggak punya itu, kayak gitu sih. Jadi kayak oke. Nggak jadi ini kayak gini nggak sih? Kayak misalnya kita di Agoda, kita cari hotel A di kota A gitu. Itu kan kita maksudnya ada pilihan banyak beberapa gitu kan. Cuman kayak gitu. Cuman kita nggak bisa transaksi gitu toh kan. Yang apa yang dari kamu bilang tadi. Jadi kayak kalau semisal dibandingin ke Agoda mungkin
Mungkin lebih kayak semisal ke ini kali ya, semisal ambil contoh lah ke kayak Zomato tadi. Kita kepengen cari semisal restoran Brazil di Surabaya. Itu mereka setelah kita cari restoran Brazil di Surabaya, mereka baru ada list-list yang di Surabaya itu apa aja. Kayak gitu, cuma mereka nggak ngecek lokasi restoran Brazil Surabaya yang terdekat sama lokasi kita saat itu apa enggak, dia cuma ngedetek kalau restoran Brazil di Surabaya ya ini ada aja. di mana aja. Oke. Mungkin kayak gitu sih, soalnya selama ini kita lihat platform yang buat toko ini tuh belum ada, soalnya memvalidasi sebenarnya ada 2 user untuk platform ini tadi, buat sisi customer sama sisi tokonya itu tadi. Yang sisi tokonya benefitnya sebenarnya misal anggaplah toko kelontong di perumahan, di dekat perumahannya Mas. Itu sebenarnya pasarnya mereka untuk saat itu cuma orang-orang yang di perumahan. Tapi kalau misal dia informasi dia ada di platform itu tadi, jadi bisa pasarnya dia jadi bisa satu kota di lebih luas itu tadi. Tadi sama kita pikirnya kalau semisal anggaplah user kayak aku baru pertama kali datang ke Jakarta, nggak ngerti sama sekali kota itu, tapi beberapa hal aku butuh beberapa barang, tapi nggak ngerti harus beli di mana kayak gitu. Itu juga bisa membantu kayak gitu tadi buat travel yang nggak ngerti kota yang dituju itu tadi. Mungkin cara. Terus kalau misalkan kita mau transaksi itu gimana? Nggak, jadi kan misalnya tadi kan kita dapat informasi gitu kan, toko-toko apa aja, terus habis itu mengenai stok-stoknya juga, terus kita dapat informasi kayak kontak dari tokonya itu. Nah terus untuk transaksinya kita harus calling langsung ke toko itu. Transaksinya iya itu tadi bisa kalau data toko ini tadi kan memvalidasi untuk orang yang mau transaksi online ataupun offline. Kalau misal offline kita bisa langsung datang ke tempatnya, tapi semisal udah ada kayak di situ ada, aku tinggal ke situ tinggal beli, jadi kayak nggak ada harapan palsu lah ke toko tadi. Kalau misal untuk online-nya tadi, kalau misal dia ada e-commerce yang dia punya di data toko itu tadi, pasti dia nyebutin kalau misal untuk transaksi online bisa langsung ke Shopee atau Tokopedia atau yang lain. Oke. Jadi data toko cuman ngasih informasi mengenai toko yang ada yang kita perlukan gitu toh kan ya. Oke. Paham. Kayak ada dua kebutuhan user sih sebenarnya. Kalau misalnya tadi butuh urgent langsung transaksi ya di situ. Kalau misal dia masih punya untuk waktu peluang untuk cari-cari di e-commerce ya bisa juga ada 2 option. Tapi kan kadang orang misalkan contoh kan kita base-nya di Surabaya, sebenarnya kita ada kerjaan di luar kota misalnya terus ada barang yang kita perlu, ya misalkan tadi kayak charger laptop gitu misalkan. Terus tapi kita tuh juga ada meeting atau ada kerjaan lain yang nggak bisa kita tinggal gitu. Maksudnya jadi kita tetap harus kontak sama tokonya itu langsung kan. Jadi misalkan data toko ini nggak bisa ngasih akses langsung, kita langsung order di data toko itu sendiri, nggak bisa ya? Kalau misal dari kitanya untuk saat ini di platformnya kita informasi itu tadi, setelah nanti trial user untuk prototype-nya, mungkin kalau misal dari user tadi kayak Mas tadi kesusahan, halah ngapain sih kok jadi pakai 2 platform, kok nggak jadi one stop platform aja. Mungkin ke sisi sananya. Itu lebih ke kritik dari user setelah pemakaian. Mungkin ke situnya.
Oke. Soalnya kan kita juga misalkan di luar kota juga kita kan nggak ngerti kita, maksudnya jadwal kita juga kan kadang ada yang padat juga kan, ada yang juga emang eee, ada jeda waktu yang bisa digunakan buat nyari barang, misalkan datang langsung ke tokonya atau nunggu beberapa hari pakai lewat e-commerce bisa juga, atau Mm-mm. gosen gitu kan bisa. Cuman nek misal, kataku tadi itu ya, itu misalkan jadwal kita padat gitu, kayak ada kerjaan yang nggak mungkin kita tinggal gitu. Ya Mm. mungkin saranku ya misalkan nanti platformnya, ya sekalian bisa apa namanya, order lewat data toko itu. Jadi kayak one stop platform. Mhm. Jadi sekalian jadi satu. Mhm. Apalagi kan misalkan orang sekarang itu kan juga kayak cenderung Kayak apa nggak ya, punya banyak. eee Iya. suka yang praktis gitu kan. Nah, Kita bisa cuman lewat satu platform, ngapain harus double-double kayak gitu loh. Iya nggak sih? ya masuk akal. Oke. Nah, Ya aku itu sih ngide tok, ngide. selain itu Banyak. ada lagi enggak? Apa? Selain itu ada lagi enggak? Kayak beta kayak Mas mikirnya kekurangannya mungkin kan soalnya di data toko ini kan kita apa dari toko skala kecil sampai besar toh. Jadi kayak semisal Mhm. toko kelontong yang selama ini orang-orang nggak tertarik kayak semisal malah nggak ngerti kalau ada toko itu di sekitar kita itu kayak kita kayak fasilitas untuk mereka juga kayak gitu. Beta Mas mikir kayak kayak yang ide yang ini kayak sih nggak nggak masuk akal deh tak apa gitu. Masuk akal sih, malah lebih lebih ngebantu. Cuman, kadang kan toko-toko kelontong yang misalkan di perumahan-perumahan gitu kan, dia juga, pengelola tokonya kan juga nggak yang apa namanya, ini kan masih harus daftar juga kan. Misal katakan kayak di Gojek gitu loh, daftar kayak gitu kan tetap, iya nggak sih? Ya. Oh, kayak Nah, SDM-nya nggak memadai. eee, kan apa? SDM-nya nggak Kenapa memadai. ya? Mas, jadi kan kadang kan ada yang pengelola toko itu kayak pasangan suami istri yang udah berumur gitu kan. Jadi mereka kayak nggak pergi gitu loh. Oh iya. Nah itu, eee solusinya ya apa gitu kan. Jadi emang kan pengennya nolong yang kayak toko-toko kelontong yang ada di, maksudnya bukan di pelosok banget sih, jadi kayak yang ada di perumahan-perumahan gitu, kayak gitu kan. Jadi aku mesti, kayak gampangnya kita, misalkan kamu gitu ya, ngumpulin data-data toko-toko itu lebih gampangnya lagi ya apa gitu? Mungkin untuk saat Paham ini maksudku nggak? kayak aku pikirnya kayak semisal ambil contoh GoFood. GoFood selama ini yang daftar-daftar, maksudnya yang toko-toko yang interaktif untuk daftar ke mereka kan orang yang melek teknologi. Beda lagi kalau misal Mas punya istilahnya kayak langganan nasi goreng, istilahnya kayak pelosok lah, orangnya nggak mungkin ada. Tapi akhir ini pun di GoFood orang-orang pedagang kecil pun tuh udah ada masuk ke situ, udah ada masuk ke GoFood. Udah, heeh. Kayak kita mikirnya, oh ternyata semisal Pak nasi goreng ini wis ada di GoFood, ternyata kok bisa ya Mas bapaknya itu sendiri, kayak nggak mungkin kan. Ternyata untuk yang pedagang-pedagang kecil yang kemungkinan besar isinya lebih laris ketimbang toko-toko yang udah daftar duluan di GoFood itu lebih ke ini malah pengguna GoFood-nya itu tadi sendiri. Mereka Gojeknya ngelihat di stories GoShop-nya usernya, kebanyakan ke sana. Biasanya kan ada masuk ke Google Map juga nama misal toko Ya, yang ngelihat di stories itu, ngelihat di stories Zen sama
itu tadi suggestion-nya dari usernya, misal kayak ini loh di situ ada warung, sebenarnya warung enak ini tuh, tapi kayaknya nggak mungkin deh mereka kalau semisal ada tanpa itu apa orangnya data sendiri, akhirnya pihak dari Gojeknya yang langsung jemput bola ke lapangan kalau kayak gitu. Oke. Soalnya setauku kan harus daftar sendiri gitu. Kalau kayak gitu ya oke. Ya mungkin lebih ke jemput bola tadi, cuma buat yang kalau di data toko ini kan lebih spesifik untuk stok barang, sedangkan toko kelontong segitu banyaknya barang, mungkin itu buat jadi evaluasi selanjutnya sih, kayak terus barang. Jadi kayak nah ini kan toko kan, maksudnya toko kan barangnya print banyak. Jadi input datamu nanti itu 10 gitu loh. Kayak gitu sih. Belum lagi maksudnya input list nama-nama barang, input list daftar harganya, input list stoknya. Itu ya takes time dan maksudnya banyak kan gitu loh. Ya. Ya nanti mikirnya juga ke depannya kayak gitu sih. Iya, coba Bagus. kita Idenya bagus sih. apa itu sih, di setiap toko kita harusin ada kayak mereka kayak khasnya mereka barang apa yang best seller, atau kira-kira barang apa yang cuma ada di tokomu, kayak gitu sih. Jadi kayak lebih gampangnya kalau semisal orang-orang cari gitu. Kalau semisal kayak di toko kelontong, semisal tisu gitu kan pasti rata-rata di semua toko ada toh. Itu mungkin yang generali itu mungkin nggak terlalu di itu, barang-barang yang kira-kira di tokomu tok kira-kira yang ada itu, yaitu yang paling apa maksudnya kayak yaitu barang itu uploadan ke lapakmu. Tapi kalau misalkan di toko, misalkan di dalam perumahan, mereka jual barang yang sama kan, kebutuhan sehari-hari yang sama kan. Nah, dan maksudnya tadi itu adanya data toko juga kan, pengennya nolong pelaku pelaku untuk toko-toko yang toko kelontong yang ada di perumahan, di pelosok-pelosok itu, bantu mengeluarkan informasi mereka gitu kan. Sedangkan yang dijual sama. Nah, dijual sama itu, nah kalau misal dari dijual sama itu bisa dari sisi harga, user bisa bandingin harga, ataupun user bisa bandingin dari jarak dari rumah ke mereka ke jarak rumah. Bisa itu tadi sih. Jadi kayak ada beberapa opsi yang bisa mereka itu. Ada lagi semisal anggaplah kalau semisal aku biasanya beli sesuatu di Tokped atau Shopee itu, aku mesti iki Mas, apa kayak kudu ngecat all shop sih tau, kayak pengiriman dari Surabaya, tapi kan Surabaya mana gitu. Semisal aku punya di kampus ada cas, dia di Wiyung, anggaplah di Wiyung, tapi dia punya cas 100.000, tapi ada orang yang anggaplah misal HR Muhammad, tapi dia cuma punya dia harganya 70.000. Jadi kan aku ada opsi jauh, murah, atau jadi kayak ada beberapa opsi tadi. Tinggal balik lagi ke kebutuhan customer ya apa. Oke. Lebih ke situ. Paham. Ada kritik lagi nggak Mas? Enggak sih, kurang lebih itu tok. Jadi kayak yang yang aku bilang transaksi langsung tadi loh. Itu tok sih. Sekalian. Biar enggak double. Itu. Bagus ide nih. Oke. Saya tak lihat poin-poinnya lagi.
Udah Mas, secara garis besar sudahlah. Sudin, kalau begitu terima kasih. Ya, sama-sama. Bye-bye. 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 Bye. Dari setelah baca storyboard-nya, nangkepnya kayak gimana? Jadi setelah aku tadi baca storyboard-nya, di situ aku dapat informasi lengkap banget. Kayak data toko, itu mulai dari alamatnya, terus dia jualan apa aja, terus fasilitas-fasilitas yang ada di toko itu juga ada lengkap semua. Dan yang pasti itu sih, kita juga bisa cari toko yang kita mau, yang paling dekat sama lokasi kita sekarang gitu. Gitu. Kalau semisal dari pandangan user, kamu sebagai user, kira-kira dengan adanya platform ini itu bisa membantu nggak? Atau sangat membantu banget. Atau kalau dibandingkan dengan platform-platform lain gimana? Sangat membantu banget sih. Kalau di toko-toko lain kan, di platform-platform lain, itu kan kebanyakan mereka cuma nyantumin kota. Tapi kalau alamat kan dia juga belum tentu nyantumin gitu loh. Jadi otomatis dia tuh kayak memprioritaskan untuk kita sebagai customer untuk beli online aja. Tapi kalau yang di storyboard-nya punyamu itu sudah kayak, oh ternyata sudah ada toko offline dan online gitu. Jadi kayak apa ya, kayak emang bener-bener kayak kepake banget gitu loh platformnya. Kalau semisal apa itu namanya, dengan adanya platform ini sebagai user itu, kalau semisal memang nanti selanjutnya bakal diwujudin platformnya, mau nggak kira-kira pakai ini? Pakai platform ini maksudnya? Mau sih, mau banget. Soalnya kayaknya bakal berguna banget gitu. Kalau dari sisi kekurangan, mungkin ada kekurangan nggak? Atau dirasa udah cukup? Atau mungkin ada kritik dan Kalau sesuai sama storyboard-nya itu udah cukup sih. Maksudnya udah cukup lengkap. Apa yang kita butuhkan itu udah lengkap, udah cukup lengkap. Tapi mungkin nggak tahu ya kalau waktu untuk platformnya jika udah jadi itu kan kita belum tahu ada kekurangan atau enggak. Nah itu mungkin bisa dikasih box kritik dan saran untuk waktu kita download aplikasinya itu. Oh, kalau misal nanti platform dalam wujud aplikasi di handphone, maksudnya nanti bisa kritik sarannya di itu ya, di Play Store atau di App Store-nya. Iya, benar-benar. Kalau semisal di website, apa perlu kayak gitu juga atau customer service atau gimana? Kalau di website sih biasanya ya, kalau aku biasanya buka website untuk cari kayak informasi-informasi kayak gitu, itu pasti di bawah sendiri kan pasti ada kolom komentar. Nah, itu mungkin bisa ditampilin juga. Soalnya kan kalau aku pribadi sih udah lengkap, udah jelas, tapi mungkin ada orang lain yang kurang jelas, itu bisa langsung ditanyakan di kolom komentar itu gitu. Mungkin bisa ngebantu dari alur websitenya kali ya, kan ada orang yang bisa terpakai website, ada yang bingung kayak harus gimana juga. Iya, benar. Itu aja sih. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau untuk sekarang sih belum ada sih. Mungkin nunggu platformnya jadi dulu deh
Kalau misalkan ada yang kurang, bisa langsung kasih masukan gitu ntar. Oh, nanti baru kelihatan trial error-nya ya? Iya, benar. Oke, kalau gitu terima kasih. Iya, sama-sama. Setelah baca storyboard-nya, nangkepnya apa? Awal bacanya sih kayak nggak paham ya ini apa, kok tanaman kayak gitu. Tapi lama-lama setelah baca, oh jadi lebih ke arah informasi toko sih. Tapi kalau misalkan orang-orang kenapa kok apa ya, kenapa kok tanaman gitu loh, kenapa nggak kayak bahan makanan seperti itu. Jadi kayak lebih ngerti kan, lebih awam seperti itu. Kalau tanaman kan jarang orang mencari tanaman sih. Oh, Kayak gitu sih. ya. Kalau buat ngerti storyboard-nya, tapi ngerti. Kalau semisal itunya, kalau semisal aku tanya, data toko itu apa sih dari situnya? Nangkep enggak data tokonya itu apa? Nangkep sih, Kan nangkep. data tokonya, terus. Iya. Poinnya di data tokonya, tapi kalau misalkan apa sih, aku baca awal tuh tanaman, terus, tapi nangkep sih, data tokonya tuh nangkep. Orang ini mau cari tanaman gitu, jadi perlu data toko buat di mana ya jual tanaman sama clay pot, di mana ya, gimana sih reviewnya kayak gitu. Nangkep sih. Sebenarnya kayak data tokonya itu kayak informasi tentang toko, informasi lengkap tentang toko di mana orang selama ini kita cari, semisal kita cari barang, anggaplah cari barang, pasti larinya ke e-commerce. Iya. Atau Pasti. apa itu namanya? Cari toko, bukan nama tokonya ataupun nama tokonya, kayak kategori toko peralatan ini gitu kan pasti cari ke Google. Setelah dari Google ngeluarin platform apa aja yang punya informasi itu. Iya. Nah, sebenarnya dari data toko itu kayak dua kekurangan fungsi dari e-commerce dan Google Maps. Iya. Yang pertama, ya, kalau semisal dari sisi e-commerce-nya, kekurangannya itu, semisal kita cari kacamata di e-commerce, kita cari lokasi cuma bisa pilih lokasi di kotanya. Nggak bisa lokasi wilayah di kota itu tadi. Anggaplah semisal Ulfa cari dompet, tapi kepengen yang cepat, kan pasti cari yang di sekitarnya. Tapi e-commerce nggak punya fasilitas itu. Dari situ sih sebenarnya, dari situ. Sama kalau semisal dari Google Maps itu pun, Google Maps nggak punya, dia bisa nentuin arah, kontak toko, lokasi toko itu ya apa dari yang 360 derajat itu tadi, tapi dia nggak punya harga barang apa aja, itu nggak punyanya di situ. Makanya dari data toko, dua kekurangannya itu tadi jadiin satu di situ. Tapi mungkin ada kelebihan yang di e-commerce atau di Google Map yang data toko nggak punya. Kayak gitu sih. Jadi kayak dua, misalnya jadi satu lah fungsinya di data toko tadi. Cuma dia kalau anggaplah platform Zomato atau TripAdvisor, ngerti nggak? Pernah? Paham. Itu tapi kan kalau TripAdvisor buat hotel, kalau Zomato buat resto ya, Mia. Itu tapi kalau ini toko ya wis. Buat toko. Itu jadi kayak lebih dari data toko itu kan nggak ngelihat toko skala besar atau kecil. Biasanya kan toko skala besar mereka punya platform sendiri. Anggaplah toko, kalau misalnya toko yang menengah atau ke bawah yang mereka nggak punya wadah untuk itu, ya data toko itu tadi sebagai wadahnya. Kayak gitu sih. Kalau semisal dari sisi user, dari sisi customer ataupun toko, kira-kira mau nggak kalau semisal ini udah rilis, kira-kira mau nggak pakai ini? Atau ada kayak aku nggak mau pakai ini gara-gara ini ada ini nih, apa? Oh aku mau pakai ini gara-gara kayak gini atau kayak gini.
Kalau dari user dulu ya, apa toko dulu? Nah, terserah. User dulu ya. User dulu ya. Kalau user dulu sih kayak dipermudah ya, mau aja sih, soalnya mempermudah. Soalnya kenapa? Kalau misalkan yang kayak tadi kamu bilang itu kayak cari kacamata. Kayak misalkan kita cari di Google, cuma ada kayak barang, terus kayak misalkan fasilitas toko dan lain-lain. Cuma kalau untuk stok-stok barang kan nggak tahu, harga juga nggak ada. Barulah kita baru cari ke e-commerce kayak gitu. Jadi kayak nyarinya 2 kali. Jadi kalau misalkan ada data toko ini, sekali cari udah ketemu tokonya di mana, terus apa fasilitasnya apa aja, kalau misalnya kita mau datang ke sana, terus barangnya yang tersedia berapa, harga berapa, kan udah jadi satu gitu loh, dipermudah. Terus kalau dari sudut pandang toko, setuju-setuju aja sih. Jadi kalau misalkan apalagi yang toko menengah ke bawah gitu kan, kayak lebih memberikan wadah bagi mereka. Gimana sih bisa menyampaikan kepada customer, ini loh toko kami, kita jualan ini, seperti itu sih. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Jadi Nggak dipakainya ya? kira-kira data toko ini udah istilahnya kayak udah mumpuni, udah sempurna, apa masih mungkin ada saran-saran apa masukan harusnya di platformnya ada ini atau apa ini? Kalau sempurna sih mungkin belum ya, namanya juga baru ide kan. Tapi lebih baik itu kayak gimana ya, sekarang tuh kan udah ada data toko nih, fasilitas, barang, harga, dan lain-lain. Kenapa sih nggak bisa ditambahin sama bisa sekalian belanja online kayak gitu? Pesen online terus bisa diantar. Nah, terus itu kan salah satu option ya. Option lain tuh sekarang tuh nggak harus diantar ke rumah gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bisa belanja ini, kita bisa ambil ke toko. Gitu. Jadi nggak sampai apa nggak yang diantar ke rumah, jadi kita yang ke tokonya gitu loh. Gitu sih. Jadi ada 2 option, jadi nggak harus selalu kirim ke rumah, tapi kita juga bisa ambil gitu. Oh, berarti kontaknya istilahnya kalau semisal yang tadi kayak gitu, berarti kontaknya langsung ke tangan ketiga ya, bukan langsung tangan yang pertama tokonya itu tadi. Kalau semisal untuk sementara ini data toko kan cuma sebagai wadah, istilahnya kayak antara customer sama toko. Berarti itu kayak alurnya dipotong dari customer cuma ke data toko aja, dari data toko ke toko, bukan dari customer ke tokonya. Kalau semisal customer kan data toko di tengah sebagai jembatan antara customer. Nah, itu kalau semisal minta tadi langsung bisa transaksi langsung di platform itu tadi, ataupun langsung belanja di situ, tapi kita langsung ambil, berarti kan sistemnya kayak dari apa tuh namanya, dari customer kayak istilahnya kasarnya langsung ke toko ya, gitu. Data toko, bukan kayak tokonya dulu apa kayak gitu loh. Soalnya kan udah kesedia yang di platform itu tadi. Data toko, iya, benar sih. Hampir jadi sama kayak mau apa? Kayak GoFood, tapi ya customer-nya langsung, bukan dari mitra dari platformnya. Iya sih. Jadi kayak lebih apa namanya, dimudahkan aja lah dalam berbelanja kayak gitu sih. Kalau selain itu ada lagi enggak, Mi? Ya. Untuk menyempurnakan gitu kan. Oh iya. Enggak kayak sekiranya apa ada yang ideasi yang menurutmu kayak ini enggak sih, kalau misal dirilis kayak nggak masuk akal deh yang ide ini, atau yang mana? Kayak apa ya, kalau misal kayak gitu lebih ke kayak mungkin sebagian orang lebih suka kayak langsung ke e-commerce seperti itu. Buat apa sih data toko, ngerti nggak sih? Atau sebagian orang lebih prefer di Google kayak gitu sih. Ngerti nggak sih? Jadi kalau misalkan buat data toko kayak sama aja, kayak 2 kali nyari gitu. Tapi mungkin apa ya, buat mengedukasi orang aja sih, ini loh data toko, kamu nggak usah cari Google, cari iki, langsung kayak di data toko aja gitu loh.
Tapi ya tergantung preference orang masing-masing sih. Ya. Kadang kan kayak gitu kan apa ya, kayak kebanyakan aplikasi, kayak misalkan contohnya kayak udah ada GoFood, kayak udah ada Grab gitu. Pakai yang mana ini kayak gitu loh. Itu enggak sih, kayak bingung gitu. Oh iya, berarti kayak Sebenarnya. bandingannya kayak e-commerce itu tuh udah kayak terlalu banyak sama Iya, kayak ada diferensiasi di situ gitu biar kayak ada Google. Jadi gimana nih caranya kayak bisa menangin data toko ini dibandingin e-commerce sama Google. Jadi ya kalau menurutku sih cara tadi itu sekalian belanja, ngerti nggak sih? Jadi kayak ngapain kalau cuma lihat fasilitas sama harga sama ketersediaan barang kayak gitu. Kalau misalkan di e-commerce sama Google juga sudah ada kayak gitu sih. Jadi kayak kasarannya kayak penyempurnaan e-commerce itu tadi. Iya, kayak penyempurnaan e-commerce. Ya nggak sih? Penyempurnaan data. Cuma e-commerce kan biasanya mereka lebih ke Jualannya nggak sih? Online aja, nggak offline. Ya. Ada juga e-commerce yang nggak mau offline malahan, toh cuma online. Ini bisa offline, bisa online juga kayak gitu.